Pria menggeser pispot di kaki gadis itu, lalu melepas gesper besi di mulutnya. Kemudian memaksa minum segelas air ketika gadis itu tidak bisa menahannya lagi. Dan si pria begitu mesum. Tanpa menunggu gadis itu selesai, si cabul mendorongnya ke kotak besi. Dia langsung menggantung wanita itu dengan tangannya. Lalu dia menendang kotak itu hingga terbuka. Yang lebih mesumnya lagi adalah pria itu bahkan memanggil istrinya untuk mengaguminya bersama. Sekarang memiliki penonton, pria menyiksa lebih keras, dipukuli dengan cambuk kulit. Selama 2,5 tahun, pria itu memasukkan kepalanya ke dalam kotak kayu lagi. Dan mulai sekarang, Xia telah benar-benar direduksi menjadi mainan seorang pria. Untuk mencegahnya melarikan diri, pria itu melemparnya langsung ke dalam kotak kayu. Kunci dia untuk mencegah wanita mati lemas. Pria itu juga dengan ramah memasang exhaust fan untuknya. Dia sangat menyesalinya saat ini. Jika dia tidak bertemu pria asing di media sosial, dia tidak akan jatuh ke tangan orang cabul seperti itu. Dia berpikir bahwa orang yang patuh tidak akan bunuh diri. Tapi dia tidak menyangka pria jauh lebih mesum dari yang dia kira, memaksanya untuk menandatangani kontrak. Dia juga meminta Jia untuk memanggilnya Tuan pada waktu-waktu biasa. Dipaksa oleh kekuatan manusia, Jia hanya bisa menurut perlahan. Dia direduksi menjadi pelayan wanita dengan hati-hati. Karena kesalahan kecil, dia akan dipukuli tanpa ampun oleh si cabul. Bisa seiring waktu, istri pria itu tidak tahan lagi. Karena sejak dia muncul, pria itu tidak pernah menyentuh tubuhnya lagi. Pria itu masih perhatian untuk mengencangkan sekrupnya dan sengaja mencari kesalahan saat makan. Dia mengatakan Jia tidak menyiapkan peralatan makan untuk dirinya sendiri. Namun sebelum Jia bisa menjelaskan, pria itu mengayunkan cambuknya dengan keras ke arahnya. Pada titik ini, Jia sangat ingin pergi. Setelah pemukulan, Jia masuk ke kotak kayu di ruang bawah tanah. Tapi Jia terkejut. Pria itu benar-benar melepaskan kalung dari lehernya hari itu. Biarkan dirimu. Dan dia pergi ke hutan untuk menebang pohon. Mungkin pembalasan. Pria itu memotong kakinya dengan kapak saat dia menebang pohon. Saya pikir dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa diduga, dia benar-benar berinisiatif untuk membalut pria itu. Karena dia sudah jatuh cinta dengan pria ini. Alhasil, sang istri baru saja pulang dan melihat keduanya sedang ambigu membalut lukanya. Sekarang istri tidak tahan lagi, berkemas dan bersiap-siap untuk membawa putrinya kembali ke rumah ibunya. Terlepas dari penjelasan berulang pria itu, tapi sang istri tetap pergi tanpa menoleh ke belakang. Pria tidak kompeten itu langsung menyalahkan Jia atas semua ini. Jadi, dia memanfaatkan hari hujan untuk menyeret Jia langsung ke ruang bawah tanah. Jika tidak beruntung, dia akan segera tenggelam dalam genangan air. Tepat ketika Jia putus asa, tutup di bagian atas kepala tiba-tiba terangkat. Itu adalah istri seorang pria. Ternyata dia sudah cukup lama mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya, dengan bantuan wanita itu, Jia berhasil naik bus dan lolos dari cengkeraman.